A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah adada ma khalaqta wa razaqta wa ahyaita ila yaumin tab'atsu man afnait. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Kita bersyukur alhamdulillah, subhanallah. Dialah yang menciptakan kerajaan langit dan bumi serta seisinya, maka pujian kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki, seluruh pujian milik Allah. Maka kalau di dalam hati kita ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin disanjung, mintalah kepada yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla semata. Selain Allah tidak punya. Maka jangan minta sanjungan dari manusia, jangan haus akan pujian dari manusia, tapi hauslah pujian dari Allah. Dan itulah yang kita lantunkan setiap saat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharap ridho Engkau. Ridho Allah adalah pujian Allah kepada kita. Ridho Allah adalah cinta Allah kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, lindungilah kami dari murka Engkau dan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ketika kita ucapkan alhamdulillah, bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan pemahaman terjemahan, tapi dengan hati kita, sehingga kita menjadi orang yang tawadhu. Kendati pun orang menghina kita, mencaci maki kita, hina di mata manusia, yang terpenting adalah mulia di mata Allah. Mungkin manusia menganggap kita debu, tapi mutiara di mata Allah. Subhanallah. Dan sesungguhnya ketika kita menjadi mutiara di mata Allah, menjadi mulia di mata Allah, juga mulia di mata orang-orang yang saleh. Mungkin kita dihina, dicaci maki dengan orang-orang, mungkin bisa jadi dengan penguasa, bahkan dituduh teroris, tapi di mata Allah amat sangat mulia. Dan pada hari ini kita melanjutkan kajian tafsir hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan mata manusia selalu melihat seorang ini mulia, terpuji, tapi di mata Allah sangat hina. Bahkan mereka melihat ini orang yang sangat soleh, ibadahnya Masya Allah, tapi di mata Allah hina. Bahkan di mata manusia ini hina, karena dia selalu bergumul dengan maksiat-maksiat, tapi ternyata di mata Allah sangat mulia. Masya Allah. Kita akan membahas hadis-hadis qudsi, beberapa hadis-hadis qudsi yang Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah menjelaskan bagaimana di dalam hadis-hadis ini Allah berfirman kepada malaikat untuk menjadikan manusia ini mulia, padahal manusia melihatnya adalah hina. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita minggu yang lalu kita sudah menceritakan kisah Juraij. Subhanallah. Dihina dari penguasa, yaitu raja, dengan pasukan-pasukannya, dengan rakyatnya semua sekongkol, berkolaborasi dalam perbuatan kemaksiatan, sampai dipukulin. Juraij digeret, dipukul, bahkan tempat ibadahnya, rumahnya di bumi ratakan, habis. Hina sekali di mata manusia. Akibat fitnah dari kalangan Bani Israel. Difitnah dia berzina. Nah, ini kisah Juraij. Saya yakin sudah ada rekamannya, Bapak Ibu. Ya, kalau belum ada rekamannya, ada di grup WA grup, WA grup info. Jadi kita lihat, Masya Allah, ini iman seorang luar biasa. Ternyata di dalam ibadah Juraij yang ahli ibadah, tapi akhirnya dihina manusia, tapi mulia di mata Allah. Kendati pun di situ ada kesalahan Juraij ketika beliau sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya. Dia lebih memprioritaskan sholatnya daripada ibunya. Ini teguran.
Kisah Jurej. Kisah yang luar biasa, seorang bayi diberikan persaksian, siapakah ayahmu? Karena tuduhannya adalah Jurej menghamili perempuan yang sangat cantik dan hasilnya adalah anaknya Jurej. Jurej pun bertanya kepada bayi ini, siapa ayah? Ternyata dia bisa berbicara. Ayahku adalah seorang pengembala. Ternyata bukan Jurej. Yang luar biasa lagi, ketika ada seorang yang gagah menunggang kuda yang sangat mahal dan dia berpakaian yang sangat mahal. Seorang ibu yang menggendong bayinya berdoa, semoga anakku menjadi orang seperti ini, sukses di mata manusia. Allah. Tiba-tiba ketika bayi itu sedang minum ASI, air ibunya, sedang netek, sedang nenek, langsung dilepaskan. Dia melihat orang itu. Langsung berdoa padahal bayi. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang ini. Jangan engkau jadikan ini. Doa. Luar biasa. Yang keduanya, kisah yang dahsyatnya, luar biasa, yaitu seorang budak hamba sahaya, ditarik-tarik, dipukulin, disiksa, dan dituduh engkau mencuri, engkau berzina. Engkau telah mencuri, engkau telah berzina. Maka seorang ibu melihat budak tadi dipukulin, dihina, ditarik-tarik, diikat, ditarik-tarik. Kemudian ibu itu mengatakan, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti orang ini. Tiba-tiba bayinya melepaskan sesuanya, dilepaskan, dilihat wanita ini. Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang ini. Subhanallah. Ternyata orang ini sangat mulia di mata Allah. Untuk zaman sekarang kita aktualisasikan. Mass media, betapa banyak berita-berita, apakah dia baik atau tidak. Kita tidak tahu. Jadi jangan gampang menghakimi orang lain. Allah. Inilah yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menghukumi orang lain. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, pada hari ini kita akan melihat beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada bentuknya hadis qudsi. Hadis qudsi itu ada kata-kata Allah di dalam hadis ini. Kata-kata Allah ini tidak tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim, tapi tertulis di dalam hadis, maka disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang sampai palsu hadis qudsi. Tidak semua hadis qudsi ini sahih. Yang saya terangkan di sini adalah hadis-hadis qudsi yang sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Dan insya Allah kita akan bahas beberapa hadis. Bagaimana orang itu melihat hina, ini hina. Ini apa orang yang selalu berbuat maksiat. Tapi ternyata di mata Allah, dia dimasukkan ke dalam surga. Oke, hadis yang pertama saya akan menerangkan tentang kisah yang sangat tenar sekali. Ya. Sangat amat tenar gitu kan. Kenapa saya katakan tenar? Karena ini cerita yang di kalangan kita sudah banyak tahu, tapi kita akan baca beberapa riwayat. Baik, saya akan share hadis, mudah-mudahan bisa jelaskan. Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Baik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan menerangkan hadis ini, yaitu ini dalam Mausu'ul Hadis, diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih, hadis sahih Al-Jami'. Saya akan bacakan beberapa hadis, beberapa riwayat hadis ini. Saya akan terjemahkan. Mudah-mudahan cukup waktunya karena ada beberapa hadis, bukan hanya satu hadis, ini satu kisah. Saya akan bacakan ini sama satu hadis. Kana fi Bani Israel. Dulu di kalangan Bani Israel, kalau bicara dulu itu umurnya bisa ratusan tahun ya. Di situ ada rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insana. Dia membunuh 99 orang. Nah, pasti Bapak Ibu tahu kisah ini karena ini sangat tenar. Tsumma kharja yas'al. Kemudian dia mencari petunjuk
Dia keluar rumah, dia bertanya, fa'ata rahiban. Dia datang kepada ahli ibadah. Di sini diterangkan rahib. Rahib itu rahib kalau orang Indonesia bilang. Rahib itu orang ibadah, jadi ahli ibadah aja. Fasa'alahu. Kemudian dia bertanya, faqala lahu. Ini dia bertanya, dapatkah aku taubat? Ali taubah. Bisa nggak Allah menerima taubat aku? Gitu kan. Karena dia bercerita berapa orang dibunuh 99. Yang ahli ibadahnya, astagfirullah. Kamu hina banget. 99 dibunuh, digorok 99. Maka jawabannya, kamu tuh hina. Nggak mungkin engkau diterima taubatnya. Lah. Ini judgment dari manusia. Kenapa? Karena orang ini 99 dibunuh. Ini pembunuhan nih. Ini pembunuhan. Jadi pembunuhan aja dibilang saking dahsyatnya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi kesel emosi, akhirnya membunuh orang ahli ibadah tadi. Faqatalah. Berarti udah bunuh berapa orang? Berarti jadi 100. Astagfirullah. Ya. Faja'alu yas'al faqala lahu rajul. Akhirnya dia datang, ditanya lagi orang lain. Faqala lahu rajul. Ditanya lagi, kemudian orang yang tadi yang kedua ini dia ahli ilmu. Dia betul-betul bukan hanya ahli ibadah tapi punya ilmu. Ini kisahnya. Insyaallah engkau diampuni ya'ti qaryatan kadza wa kadza fadrakul maut. Tapi kamu harus meninggalkan negeri kamu, desa kamu, datang ke desa yang ini diceritakan ini. Jadi kamu harus meninggalkan desa kamu. Ini satu hadis, nanti hadis yang lain lebih jelas lagi. Kemudian dalam perjalanannya dia mati, wa fadrakul maut. Jadi orang ini wafat dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan menuju desa yang banyak orang-orang solehnya. Nanti kamu menuju kepada desa yang banyak orang-orang soleh. Fa'ana bisadrihi nahwaha faqtasammat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Di dalam hadis ini, para malaikat berselisih pendapat. Malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa azab. Fakta fihi tentang orang ini, gitu kan. Malaikat ada yang disebut dengan malaikat rahmat, yaitu malaikat rahmat dengan malaikat azab. Maksudnya adalah malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Fa'awallahu ila hadhi. Nah, di sini hadis kursi. Maka Allah berfirman memberikan wahyu masalah ini. Coba dekatkan atau kerbi. Fa'awallahu ila hadhi. Antuba'idi wa qala qisu ma bainahuma fawajadahu fi hadhihi aqrab bishibrin faghfir. Jadi coba kamu datang ke sini dekat. Kamu semua dilihat, hitung ukur kis itu hitung. Coba antara kalian, antara surga dan neraka. Maksudnya apa? Antara negeri atau desa yang ditinggalkan yang banyak maksiatnya dengan negeri atau desa yang akan dituju. Kalau dia lebih dekat dengan desa yang dituju, masukkan ke dalam rahmat Allah. Ternyata kedua malaikat itu mendapatkan orang itu lebih dekat dengan desa yang dituju sejengkal. Sejengkal. Maka Allah mengampuninya. Subhanallah. Hadis riwayat yang lain. Kana fi Bani Israel rajulun qatala 99 insan. Ini hampir mirip redaksinya. Ini adalah tafsir hadis tadi. Ini menerangkan hadisnya di bawah. Mohon maaf, ini tadi hadisnya. Kita lihat hadis yang ini. Ini dalam hadis ini diterangkan rahmat Allah amat sangat luas. Jadi Allah membuka taubat untuk hambanya pada malam hari dan siang hari. Maka diharamkan kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ini kisah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nih lihat, wa fi hadzal hadis yukhbir Rasulullah SAW anna rajulan min bani Israil kana qatala 99 insanan bighairi haqq. Ada seorang yang membunuh dia dari kalangan Bani Israel 99 orang tanpa dasar yang benar. Loh, emang ada yang membenarkan ya? Kalau perang ya boleh-boleh saja. Fa'arada taubah. Kemudian orang laki-laki itu ingin taubat. Faja'a ila rahib. Datanglah pada orang yang ahli ibadah. Rahib artinya adalah abid minan nasara. Yaitu orang yang ahli ibadah dari kalangan Nasara. Di kalangan Bani Israel, Nasara itu Nasrani yang beragama Nasrani. Wa fi hadha hadis isy'ar bi anna dzalika waqa ba'da raf'i Isa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwa kejadian ini orang laki-laki yang bunuh 99 adalah setelah diangkatnya Isa bin Maryam, yaitu Maryam. Yang sebelum Maryam kan diangkat, maksudnya adalah waktu itu kan diwafatkan dalam tanda kutip, yaitu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada istilah rahbaniyah. Jadi orang-orang selalu beribadah namanya istilah rahib. Orang itu mengatakan laisa laka taubah. Kamu nggak bakal diterima taubatnya. Disinilah seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Yang pertama, dia mengatakan seakan-akan rahmat Allah itu sangat sempit. Annahu dayiq rahmatillah. Seakan-akan rahmat Allah sangat sempit, padahal rahmat Allah sangatlah luas. Yang kedua, kesalahan kedua, dia punya dua kesalahan. Kesalahan pertama kali, menyempitkan rahmat Allah. Yang kedua, dia berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Maka itu dia membunuh sehingga lengkaplah 100 jiwa yang dibunuh. Allah. Tapi dia belum pesimis, dia terus mencari orang. Mencari orang yang alim minal ulama. Maka itu ada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ada orang punya ilmu, alim minal ulama. Ini ada orang yang punya ilmu, alim minal ulama. Fas'alu 'an taubah. Kemudian dia bertanya tentang taubat. Orang alim ini mengatakan la yamna min taubah syai'. Tidak ada satupun yang bisa menahan taubat. Dan insya Allah akan diterima. Tapi dia menyuruh fa'amara ayyadhhab ila qaryatin mu'ayyanah. Tetapi orang ahli ilmu ini yang punya ilmu ini menyuruh orang ini datang kepada sebuah desa yang tertentu. Ya'budu fiha Allah azza wa jalla, yang mana orang-orang ahli ibadah di dalamnya. Ya'budu fiha Allah azza wa jalla. Subhanallah. Jadi Anda dari sini taubat kita, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kisah ini. Berarti kalau kita taubat tidak cukup kalau lingkungannya masih dia lagi. Kita harus rubah lingkungan kita. Ini dari kisah hadis ini. Sementara desa yang ditinggal itu penuh dengan kemaksiatan, maka orang taubat diterima apabila dia tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang maksiat. Kalau tidak, bagaimana diterima taubatnya? Maka tidak ada yang tidak diterima taubatnya asalkan kamu meninggalkan lingkungan kamu, ini maksudnya. Fabata rajul fi tariqi, kemudian orang ini wafat dalam perjalanannya. Wa min rahmati 'azza wa jalla bihi annahu 'indama hadaratul wafah na bis-sadri. Ay mala bis-sadri muqtariban ila qaryatis salih. Jadi gambarnya begini nih. Jadi dadanya ini langsung menghadap kepada desa yang banyak orang solehnya. Bedanya cuma sejengkal. Jadi dadanya itu condong kepada, ketika diwafat, dadanya itu condong kepada desa atau negeri yang banyak orang solehnya. Subhanallah. Dan menjauh sejengkal bedanya dari negeri atau desa yang dia tinggalkan. Subhanallah. Jadi, subhanallah. Falamma mata takhassamat fihi ay tanaza'at al-malaikatu rahmah wa malaikatul 'adzab. Ketika dia wafat, maka berseterulah ribut antara malaikat rahmat, yaitu penjaga surga, dan malaikat azab. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, annal malaikatul azab qalat innahu lam yaf'al khairan qat.
Hmm. Yang penghuni neraka, yang dijaga malaikat penghuni neraka. Hei, malaikat rahmat, ngapain kamu menarik dia ke surga? Dia belum melakukan kebaikan sama sekali, selalu berbuat maksiat. Subhanallah. Dan malaikat rahmat berkata, malaikat rahmat berkata, qala annu aqbala Allah taiban. Tapi dia sudah menghadap kepada Allah bertaubat, minta ampunan. Hakamu bainahum wahid huwa malik arsalallah azza wajalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat menjadi hakim di antara keduanya. Subhanallah. Menjadi hakim di antara keduanya dalam bentuk manusia. Ini hadis ini. Qala lam qisu baina ardaini. Orang yang dikirim ini adalah malaikat, dikirim oleh siapa? Oleh Allah azza wajalla. Diterangkan di sini, hai kalian berdua, ukurlah antara kedua desa itu. Yaitu pertama desa yang ditinggalkannya, yang kedua desa yang akan dia tuju. Kalau saja desa yang akan ditinggalkannya itu lebih dekat kepada desa yang ditinggalkannya, maka silakan malaikat pengazab, yaitu malaikat penjaga neraka, ambillah. Tapi apabila orang itu lebih dekat dengan negeri atau desa yang dituju, yaitu banyak orang solehnya, silakan malaikat rahmat ambil orang ini dan masukkan ke dalam surga. Nah, di sini lihat nih. Fa'auhallahu ila ardil qaryah allati kanat dhahiban ilaiha. Allah memberikan wahyu, menginstruksikan kepada desa yang dituju oleh orang ini untuk mendekat, subhanallah, untuk mendekati orang ini. Inilah rahmat Allah ini kisah. Wahai tanah yang dekatlah Anda. Yang satu lagi, wa auha ilal ukhra, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, berarti instruksi kepada desa yang ditinggal untuk menjauh dari orang ini. Yang satu dekat, yang satu semakin jauh. Disinilah rahmat Allah luas sekali buat hamba-hambanya. Maka para malaikat melihatnya dia lebih dekat dengan desa yang dituju, bedanya hanya satu jengkal saja. Maka para malaikat rahmat mengambilnya. Dan tidak ada satupun yang bisa menolaknya karena ini sudah keputusan. Subhanallah. Dan ini adalah sudah keputusan. Ini sudah ketentuan dan keputusan Allah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ridha kepada orang yang berbuat maksiat sebelum dia taubat, sudah ngasih ridha. Kenapa? Karena dia sudah minta taubat. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini kisah, ini ada redaksi di dalam hadis ini. Redaksi apa? Redaksi dari Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa betapa banyak orang menghukumi, dia ini maksiat, dia pemabuk, dia pembunuh, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Apakah dia betul-betul selalu berbuat maksiat di dalam hatinya, tidak ada rasa ingin dekat dengan Allah. Mata manusia memandang ini orang yang maksiatnya luar biasa. Bahkan orang yang ahli ibadah pun mengatakan, Anda nggak bakal diterima taubatnya. Ahli ibadah. Ternyata mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati. Saya kadang-kala sedih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim. Sampai ada orang mengatakan, kamu nggak diterima taubatnya. Ini pembunuh. 99 plus 1 jadi 100. Yang ngeri di Indonesia sekarang, Anda membaca Yasin saja pada malam Jumat, langsung judgment-nya adalah bidah. Bidah itu adalah judgment Anda neraka, karena semua ahli bidah adalah masuk neraka. Baca Quran. Maulid Nabi memperingati kita dengar namun, oh begini, Masya Allah, Rasulullah dulu begini. Dengar ceramah tentang Rasulullah, pulang dari ceramah, harus begini. Saya mengikuti Rasulullah SAW. Dia mengenang bagaimana keagungan dan keharuman perilaku Nabi Muhammad SAW. Dia ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW gara-gara ikut maulid.
Tapi tiba-tiba ada orang mengatakan Anda ini bid'ah. Bid'ah itu artinya bid'ah itu adalah dhalalah, sesat, dan semua sesat masuk neraka. Bayangin. Ini pembunuh. Maka itu hati-hati dalam bertutur kata. Hati-hati ngejudge orang lain. Ini tidak baik, ini tidak baik. Hati-hati. Baik, kita akan lanjutkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala melihat hadis ini, kita bisa memahami, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Ternyata orang yang begitu dahsyat maksiatnya kalau dalam hati betul-betul tulus kepada Allah. Maka ketulusan hati itu diuji lagi oleh orang yang orang berilmu tadi, yaitu Anda tinggalkan desa yang Anda tinggalkan yang banyak maksiat, tinggalin. Terus sekarang banyak orang hijrah, taubat, tapi lingkungannya ini harus ditinggal. Kalau enggak, karena lingkungan ini yang kotor, harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan, maka taubatnya seakan-akan bohong. Karena hatinya masih senang dengan orang-orang yang seperti ini. Pentingnya lingkungan. Ada hadis yang sangat lebih mengerikan lagi, hadis qudsi ini, Masya Allah. Hadis qudsi, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini hadis sahih. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolong hadis yang pendek ini, hadis qudsi ini, tolong dihafal. Tolong dihafal. Kemudian yang diambil adalah karakternya. Sehingga kita akhlaknya itu jadi akhlak mulia di mata Allah. Ini penting. Sedihnya sekarang ini, akhlak yang tercela ini terjadi pada orang ini yang dianggap mengerti agama. Yang tadi persis ini adalah lanjutan daripada secara esensial, ini adalah sama dengan hadis yang pertama yang tadi Cs ceritakan 100 orang dibunuh. Nah, saya akan bacakan hadisnya. Ini hadis riwayat Muslim. Anna rajulan. Ini ada seorang yang ahli ibadah. Mungkin dianggap dia ustadz lah kalau zaman sekarang, diaktualisasikannya. Bahkan dianggap dia, ibadahnya Masya Allah, saleh. Masya Allah ibadahnya, mungkin jidatnya udah sampai hitam terus, tampilan ustadz banget gitu. Bisa jadi anna rajulan qala, dia berkata, wallahi la yaghfirullah li fulan. Wallahi la yaghfirullah li fulan, na'udzubillah min dzalik. Jadi dia melihat orang yang berbuat maksiat. Orang ini kotor sampai dia bersumpah demi Allah. Orang maksiatnya luar biasa. Allah tidak akan mengampuni orang ini. Saking banyak maksiatnya. Kalau yang ngomong ini siapa? Orang yang soleh. Yang ke masjid terus, yang setiap saat ibadahnya Masya Allah. Tapi lidahnya mengatakan, wallahi la yaghfirullah li fulan, si fulan. Kenapa? Mungkin orang ini penuh dengan tato. Kalau kita dekat dengan dia mungkin bau alkohol. Ataupun bau ganja dan seterusnya. Sehingga ada orang soleh lihat, kotor orang ini. Maksiatnya banyak demi Allah. Dia tidak akan diampuni oleh Allah dosanya. Nah, inilah kata-kata Allah Azza wa Jalla. Fa inna Allah Ta'ala qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini penting sekali Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kalau kita ngelihat orang berbuat maksiat. Hati-hati, Anda tidak punya hak untuk ngejudge. Judgment itu adalah milik Allah, menghakimi. Karena menghakimi adalah milik Allah. Apa kata-kata Allah? Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfir li fulan. Siapa orang ini yang terlalu angkuh terhadap aku, terlalu sombong terhadap aku, terhadap Allah? Kalau bahasa kita ngelunjak banget sama saya ya, kata Allah gitu. Dia merasa lebih tinggi daripada aku. Karena dia menghakimi aku tidak akan mengampuni si fulan. Berarti apa? Tidak mengampuni. Berarti masuk neraka orang nggak ada ampunan. Nih lihat, ini kata-kata ini mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Ini harus kita pahami dan tolong diceritakan kepada siapapun. Apa kata-kata Allah? Fa inni, kata
ghafartu li fulan. Aku telah mengampuni si fulan, padahal dia di mata manusia maksiatnya luar biasa. Wahbattu amalak. Dan aku menjadikan perbuatan baik kamu sia-sia semuanya. Hati-hati kita dalam melihat orang lain. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perilaku kita ibadah, puasa, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, duha, tahajud, bersedekah. Terus lihat orang lain boro-boro sholat, maksiat lagi. Tapi kadang-kala hati orang ini kita tidak tahu. Mungkin hati orang, ya Allah, aku ingin taubat. Aku ingin kembali kepada Engkau, aku maksiat banyak. Kita tidak tahu. Tiba-tiba karena kita tidak tahu hati orang ini, orang kayak gini masuk surga kagak bakal. Ini kata-kata yang berbahaya. Allah akan berfirman kepada orang ini, kamu itu siapa? Sehingga engkau menghukumi aku nggak bisa mengampuni dia. Aku ampuni orang ini, dan engkau semua amal engkau, aku sia-siakan. Semua itu hak prerogatif Allah SWT. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghakimi orang lain, walaupun mungkin fisiknya dia penuh dengan tato, ada anting, bawa alkohol. Kita tidak tahu. Selalu dalam ceramah-ceramah saya ingatkan, apakah Anda orang baik atau tidak? Keluar rumah, silakan keluar rumah. Keluar rumah Anda lihat siapapun depan Anda. Kalau Anda merasa, saya lebih hebat dari orang ini apa sih? Berarti Anda tidak baik. Tapi ketika Anda melihat orang lain, bisa jadi orang ini lebih mulia di mata Allah daripada saya. Oke, mungkin Anda harta lebih banyak, mobil Anda lebih mewah. Mungkin orang ini boro-boro punya mobil, punya motor juga Anda. Bisa jadi orang itu lebih mulia di mata Allah daripada saya. Inilah orang yang baik. Mengukur orang baik dan tidak baik, lihat kacamata kita ketika melihat orang. Tapi dia kan maksiat. Kita ke masjid bolak-balik, ke masjid bolak-balik, ke masjid bolak-balik, ke masjid. Dia boro-boro sholat, mabuk lagi. Hati-hati, itu ujian buat kita. Maka itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ketika kita melihat seperti ini, langsung berdoa, ya Allah, berikan taubatmu kepadanya. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Apabila orang ini bertaubat dan jadi orang soleh, setiap sholatnya, ibadah kita dapat pahalanya, buah daripada doa kita. Indahnya luar biasa. Itulah orang hidup dengan ilmu. Kalau orang sok, inilah ustaz, inilah imam besar. Kemudian nuding-nuding orang, siapa sih dia? Siapa sih dia? Bahkan kadang-kadang, ini mau ustaz kacangan. Belum sampai S3, belum sampai S2. Apakah Anda lebih mulia daripada orang ini? Ini kadang-kadang tutur kata kita lupa. Itu hak prerogatif Allah. Anda melihat kebaikan, katakan, tabarakallah, masya Allah. Anda melihat keburukan, qadar Allah mengampuni dosa orang. Saya naik mobil, kita naik mobil, biasa kan naik mobil. Ketika di jalan kita ngeliat orang susah, bannya pecah. Ya Allah, mudahkan urusannya. Ketika orang ada minta-minta, ya Allah, limpahkanlah rezekinya, rezeki Engkau kepadanya, Allah mudahkanlah dia. Jadikanlah orang yang soleh. Kadang-kala saya melihat di pinggir jalan ada orang silver, orang yang dicat semua itu. Ya Allah, memberikan petunjukmu sehingga dia sholat meninggalkan ini semua. Astagfirullah. Jadi kita jangan, ini orang kayak gini nggak ada kerjaan, ngapain lagi, nggak sholat, nggak ini, gimana mau sholat, mau wudhu, orang terus ngomel. Kenapa tidak tutur kata yang baik? Kan di Jakarta banyak orang-orang yang pakai dicat ini kan pinggir jalan. Kita berdoa. Jadi tutur kata kita baik, tutur kata kita penuh dengan doa. Positif. Karena kalau kita terpengaruh dong orang negatif. Dia ngeliat orang ini negatif. Ngeliat orang negatif, terus negatif. Pada dasarnya ini belum tentu negatif. Allah yang tahu apakah dia buruk atau tidak. Subhanallah. Ini penting sekali buat kita. Kita lihat hadis yang satu ruh
Dengan seperti yang tadi ini diceritakan hadis ini, mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu bisa memahami hadis ini ya. Jadi hadis yang pendek saya sudah kasih pesan, tolong diingat hadis pendek tadi. Hadis pendek tadi sangat-sangat pendek, tapi kan luar biasa. Apa itu? Ketika Rasulullah SAW mengingatkan, ada orang yang berbuat maksiat, tiba-tiba orang soleh menghinanya. Ini sama yang saya akan terangkan hadis ini. Baik, hadisnya saya akan bacakan dan saya akan share. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini hadisnya. Allahumma shalli. Ini hadis qudsi. Jadi dengan hadis qudsi, kemudian dengan keterangannya hadis, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dulu ini hadisnya. Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiin. Ini cerita. Dulu, Rasulullah bercerita, dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel mutawakhiin, sangat akrab sekali, bersaudara, gitu. Sangat akrab. Fakana ahaduhuma yaznibu wal akhar mujtahidun fil ibadah. Ini lihat garis bawahin, ini penting. Salah satu di antara mereka berdua selalu berbuat dosa terus. Yang satu mujtahidun fil ibadah. Rajin banget ibadahnya. Tolong Bapak Ibu, ini hadis ini Bapak Ibu ini ada di sini ada partisipannya 157. Mudah-mudahan kita rajin ibadah. Tapi jangan sampai sudah rajin ibadah masuk neraka. Mungkin kanan kiri Anda, wah Ibu aktif pengajian, ibadah Masya Allah. Tiba-tiba ada lidah kita yang menyebabkan rontok semua amal ibadah kita. Ini penting sekali. Penting sekali. Ini hadis ini tolong diceritakan kepada anak-anak kita. Penting sekali. Dulu ada dua orang dari kalangan Bani Israel, mereka bersaudara akrab. Yang satu orang ini dosa. Berarti hina di mata manusia, dosa mulu. Wal akhir musyrik firman, yang satu lagi rajin ibadah. Fakana la yazal mujtahid yara. Fakana la yazal mujtahid yara al-akhir ala dzamb. Ini orang yang mujtahid, orang yang rajin ibadah, melihat saudaranya satu lagi ini dosa mulu. Masih berbuat dosa. Fakana la yazal mujtahid yara al-akhir. Jadi orang ini, orang mujtahid ini, yang ahli ibadah ini, masih melihat saudaranya ini selalu dalam keadaan dosa. Fayaqul, kemudian dinasihatin. Fayaqul, dia berkata, Oksir. Udahlah, berhenti dari berbuat maksiat. Udah berhenti. Tahan, Anda nggak usah berbuat maksiat. Fawajadahu yawman ala dzamb. Besoknya lagi, yang ahli ibadah ini ngelihat saudaranya yang tadi berbuat maksiat lagi. Hari dinasihatin. Faqala lahu aqsir. Udahlah, tahan, jangan pakai buat maksiat. Maksiat mulu ente. Faqala khallini wa rabbi. Ini kata-kata yang luar biasa. Ini luar biasa. Khallini wa rabbi. Ternyata dalam hati orang ini dia sudah ingin dekat dengan Allah. Lihat kata-kata, lepaskan aku bersama Tuhanku. Maksudnya udah Anda nggak usah urusan campur aku dengan Tuhanku tahu. Abu Ta'ala yarqiban, apakah Anda diutus oleh Allah untuk mengawasi semua perilaku aku? Apakah Anda ini diutus oleh Allah untuk mengintai seluruh apa yang aku lakukan? Tersinggung. Orang ahli ibadah ini tersinggung.
Langsung dia berkata-kata yang sombongnya luar biasa. Faqala wallahi la yaghfirul lak wa la yadkhulaka Allahul jannah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 157 orang. Anda ahli ibadah, sholat duha, tahajud, menuntut ilmu. Jangan ada kata-kata ini dalam hidup kita. Jangan ada kata-kata ini. Orang yang ahli ibadah mengatakan, demi Allah, wallah, la yaghfirullahu lak wa la yadkhulukal jannah wa la yadkhulukallahul jannah. Di kata-kata lihat, demi Allah, wallahi demi Allah. La yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Wala yudkhilukallahul jannah. Sekali-kali Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Inilah yang berbahaya. Dia yang menentukan surga dan dia menentukan neraka. Dan terjadi zaman sekarang. Kamu bid'ah masuk neraka. Neraka saya surga. Bahkan kemarin ada yang mengatakan nanti kamu di akhirat akan membutuhkan saya. Ternyata saya yang benar, kamu yang salah. Sampai begitu. Saya masuk surga, kamu masuk neraka. Sampai sebegitunya. Waktu pengajian itu. Hanya gara-gara urusan maulid doang. Astagfirullahaladzim. Ini kata-kata yang berbahaya sekali. Jadi kata-kata ini meruntuhkan semua amal ibadah. Lihat. Hadis selanjutkan ini. Hadis Qudsi. Faqabat arwah. Faqabat arwah. Dan Allah mengambil kedua nyawa. Mencabut nyawanya. Dua orang ini sama-sama wafat. Fajtama'a inda Rabbil Alamin. Maka Allah mengumpulkan keduanya di hadapan Rabbil Alamin, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Keduanya kumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah. Faqala lihadzal mujtahid. Allah berfirman kepada orang yang ahli ibadah. Akunta bi aliman? Au kunta alayya ma fi yadi qadiran? Astagfirullah. Saking sombongnya hamba Allah ini, Allah berkata kepada orangnya, Akunta bi aliman? Akunta bi aliman? Apakah Anda lebih tahu daripada aku, wahai hambaku? Apakah Anda lebih alim dari aku? Akunta bi aliman? Apakah Anda dulu di dunia merasa lebih pintar dari aku? Au kunta alayya fi yadi qadir? Apakah Anda lebih berkuasa terhadap apa kekuasaan di tanganku? Sehingga engkau menentukan surga dan engkau menentukan neraka. Astagfirullah. Jadi kesombongan, tutur katanya luar biasa. Karena dia merasa soleh. Semua orang tahu dia soleh. Tapi di mata Allah dia tidak soleh. Sampai apakah Anda lebih alim dari aku? Lebih mengetahui dari aku? Apakah Anda lebih berkuasa daripada kekuasaan yang di tanganku? Sehingga engkau menentukan surga dan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang selalu berbuat dosa. Apa kata-kata Allah Azza wa Jalla? Idhab fadkhilil jannah birahmati. Sekarang kamu masuklah surga dengan rahmatku. Subhanallah. Masuklah kamu dalam surga karena rahmat. Wa qala al-akhar. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ahli ibadah, idhabu bihi ilan nar. Bawa wahai malaikat-malaikat ini, orang ini yang ahli ibadah tadi, ke api neraka. Qala Abu Hurairah, wallati nafsi biyadi. Takallama bi kalimatin abaqad dunyahu wa akhirah. Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, maksudnya demi yang menggenggam jiwaku. Ini adalah perkataan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ahmad. Nomor hadisnya inilah hadisnya. Ini keterangan hadisnya, Masya Allah, cukup banyak keterangan hadis ini. Jadi kalau kita lihat
al-hukmu yud bidukhuli ahad jannah wa bidukhul nar haqqul khalis lillahi ta'ala. Ini lihat Bapak-bapak Ibu, menghukumi seseorang masuk surga atau neraka adalah murni hak prerogatif Allah. Jangan sok soleh di neraka, nggak boleh. Inilah adalah kekuasaan yang maha kuasa sebagai Tuhan Subhanahu wa taala. Min lawazim rububiyyatihi, ini karena kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Orang siapa yang melawan Allah, dia merasa menentukan surga neraka, maka hancurlah semuanya. Maka akan hancur. Jadi ini diceritakan sama, saya akan bacakan saja. Di dalam hadis ini Abu Hurairah menceritakan tentang dari Nabi Muhammad SAW, annahu Rasulullah SAW bercerita ada sebuah kisah dua orang laki-laki dari Bani Israel. Karena rajulan fi Bani Israel mutawakhiyaini. Keduanya itu sangat dekat, mutasadiqaini, mutahabaini. Awalnya mereka sangat dekat, akrab gitu kan. Kemudian seakan-akan dia udah seperti saudara sendiri. Yang satu berbuat dosa, kemudian dia lakukan perbuatan maksiat, yang satu lagi dia ahli ibadah. Dia luar biasa ibadahnya, luar biasa. Yubaligh fi ibadatihi. Dia selalu beribadah. Fakana la yazal mujtahid fi ibadati yaral akhirah. Orang yang ahli ibadah tadi selalu melihat orang ini dalam keadaan dosa atau maksiat ataupun maksiat. Maka orang ini mengatakan, udahlah, berhentilah dari perbuatan maksiat. Intahi wamtani 'anil dzulm wal ma'asi. Tetapi dia orang ini melihat lagi suatu hari dia berbuat maksiat lagi. Kemudian dinasihati lagi. Sudahlah, berhenti dari berbuat maksiat gitu. Akhirnya orang yang berbuat maksiat itu dibiarkan aku, tinggalkan aku. Aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk selalu mengawasi aku? Nah, ini yang diceritakan, apakah engkau selalu mau menjaga aku? Maka marahlah orang yang ahli ibadah dengan kesombongannya. Demi Allah, Allah tidak mengampuni kamu dan tidak akan memasukkan kamu dalam surga. Demi Allah, wallahi la yaghfirullah lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan kamu tidak akan masuk surga. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, jangan lidah ini kita ucapkan kepada orang ahli maksiat. Hati-hati, nanti sholat kita, ibadah kita rontok hanya gara-gara ini. Inilah pentingnya ilmu. Nah, disinilah dia sombong terhadap rahmat Allah, seakan-akan dia lebih mengetahuinya. Bahkan dia bersumpah Allah tidak akan memberikan masuk surga. Masya Allah, disumpah. Nah, disinilah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bercerita, kemudian Allah SWT memanggil keduanya, menggenggam jiwanya, maksudnya wafat. Keduanya baik yang ahli ibadah dengan ahli maksiat, semuanya wafat. Kemudian keduanya bertemu di hadapan Allah, kemudian dihisab. Allah SWT mengatakan kepada orang yang ahli ibadah, apakah kamu lebih tahu daripada aku dan kau lebih kuasa daripada kekuasaan di tanganku? Inilah Allah mengingkari orang ini yang tidak suka. Kemudian orang yang beribadah, yang berbuat maksiat, kamu katakan dia tidak akan masuk surga hanya gara-gara kamu ngomong begitu. Dan kamu mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Subhanallah. Inilah ditanya. Akhirnya ketakutan, kesalahan, kesombongan. Allah SWT berkata kepada orang yang maksiat, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Ini tafsir hadis ya. Dan aku telah mengampuni semua dosa-dosamu. Sementara Allah SWT mengatakan pada ahli ibadah, masuklah Anda ke dalam nar, itu api neraka. Ini hadis diterangkan begitu dahsyat. Kita kembali bahwa betapa kita harus punya ilmu. Punya ilmu, jangan sampai amal ibadah kita rusak hanya karena menilai orang ini maksiat mesti masuk neraka. Ini orang ahli ibadah mesti masuk surga, belum tentu. Maka itu pelajaran-pelajaran seperti ini kita jangan sampai terjebak dengan nafsu,
Jangan sampai kita ngeliat, wah dia maksiatnya banyak, nggak mungkin masuk surga, yang kita nggak tahu. Jangan-jangan dalam hati yang paling dalam, ya Allah ampun ya Allah, kita tidak tahu. Ini saya akan mengingatkan kita semua. Kita sudah baca Quran, khatam Quran, balik lagi khatam Quran. Kita udah puasa, warnanya puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bait, puasa Sunnah, puasa Kamis, bahkan puasa Daud. Kita sudah bersedekah, amal ibadah kita, Masya Allah. Kemudian ngeliat orang pikir, pelit. Jangan, udahlah. Ya kalau pelit, urusan dia. Orang nggak sholat, urusan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga dia tidak pelit. Semoga Allah memberikan petunjuk sehingga dia sholat, dan seterusnya. Jadi doanya pun positif. Jangan sampai lidah kita level judgment, dan itu hak prerogatif Allah. Menghakimi orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian hari ini walaupun singkat, ingat lidah kita jaga, jangan sampai neraka. Sekarang bahasa itu dirubah. Itu dengan dikit bid'ah, hati-hati. Judgment bid'ah. Hati-hati. Karena ada judgment bid'ah itu neraka. Bahkan kata-katanya kadang-kadang dalam ceramah-ceramah seperti menghina orang seperti kebun binatang, dan kata-katanya mengerikan sekali. Inilah orang yang angkuh, sombong, merasa paling benar, yang lain salah. Tidak ikut sunnah Rasul, Ini yang harus kita waspada. Jangan sampai kita merasa paling benar. Saya rasa ini saja, karena ada pertanyaan atau tidak, nanti saya serahkan kepada Mbak Winda. Silakan saja, karena saya juga harus siap-siap ke Mentawai. Saya mungkin ada yang harus saya belanjain apa untuk ke Mentawai. Jadi besok pagi mungkin sholat subuhnya di airport mungkin ya. Karena saya akan terbang, jadi insya Allah kita akan ada kajian, nunggu pengumuman saja Bapak Ibu yang cinta Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mohon doanya. Insya Allah besok pagi hari saya harus berangkat ke Mentawai. Silakan Mbak Winda kalau ada pertanyaan. Saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Winda. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan dan ada lagi yang menyampaikan ingin bertanya. Nanti kita coba open mic saja ya. Satu dari Ibu Esti Semarang. Beliau menanyakan izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari ada teman saya yang berhijab dan ikutan sulam alis, namun tidak untuk kemaksiatan, tapi katanya untuk keindahan. Alasannya Allah mencintai keindahan, dan yang kedua juga menyemir rambut ungu, biru, pink, coklat, tidak menyemir warna hitam karena kata mereka jika menyemir warna hitam itu haram. Mereka teman-teman saya yang muslim dan muslimah dan tetap mengenakan hijab. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Haram ya kita nyulam itu. Kalau bicara hukum itu harus melihat konteksnya. Kecantikan itu boleh dalam konteks tidak merubah yang ada. Kecuali ada sakit kayak sumbing atau apa, itu haram, tidak boleh gitu. Yang kedua, Anda berhias kepada suami. Jadi jangan sampai berhias ini dalam arti yang luas. Gitu. Ini menurut hemat saya, kalau kita beda pendapat, keep smiling lah, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya kalau memang saya salah. Itu yang saya pahami. Jadi pertama kalinya haram, tidak boleh untuk menyulam seperti itu. Yang sudah terjadi ya tinggal taubat dan nasuha saja ya. Terus yang kedua, pertanyaan tadi kedua apa Mbak Wina? Mereka mewarnai rambut selain warna hitam, Pak Ustadz. Ada hadisnya begitu. Ada hadisnya selain warna hitam, tapi dilihat hadisnya secara komprehensif, secara utuh gitu. Jadi kalau kita menyemir rambut buat siapa? Perempuan kan tidak boleh menunjukkan rambutnya kecuali pada suaminya, pada orang-orang yang dibolehkan. Jadi menurut hemat saya memang kita tidak ada redaksi tidak boleh menyemir rambut hitam. Tapi coba lihat, ada nggak indikasi dari Rasulullah SAW membolehkan itu? Ada. Nanti Ibu beli aja buku karya Said Sabiq ya, tentang hal ini, Fiqh Sunnah. Murah kok. Ya.
nggak sampai 500.000. Ada berpendapat boleh dalam konteks tertentu, gitu ya. Nah, untuk depan suami Anda boleh berhias, boleh, iya boleh. Gitu ya. Apakah harus nggak boleh hitam? Ada yang mengatakan dibolehkan hitam. Memang ada hadis-hadis yang tidak boleh mengatakan hitam karena merubah yang ada. Karena sesungguhnya uban itu mengingatkan kita akan kematian. Itu adalah utusan dari utusan Allah tentang kematian kita. Jadi kalau kita sudah beruban harus hati-hati. Ada yang lain? Silakan. Halo. Baik, Pak Ustadz, ini ada satu Bu Nurmiati, beliau menuliskan izin bertanya, saya open mic saja ya Pak Ustadz ya. Oh boleh. Silakan. Ibu Nurmiati sudah saya open mic, silakan Bu. Jazakillah khair Uhti. Ustadz dan sahabat-sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita kan ada mendengar bahwa 50.000 tahun kalau nggak salah sebelum dunia dicipta atau bagaimana, itu kan udah kita ini anak cucu Adam sudah ditentukan waktu kita sudah diciptakan semuanya. Terus katanya sudah ditentukan di situ ya nasibnya, takdirnya selama dia hidup. Dan ditentukan juga siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Dan di Quran kita baca Allah akan menunjuki siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa kehendakinya. Saya Ustadz selalu belum puas dengan mengetahui tafsir-tafsir mengenai hal ini. Jadi saya ingin bertanya sama Ustadz, kalau Allah sudah menentukan di sana siapa yang ke surga ke neraka, memang itu hak prerogatif Allah. Kalau kita ciptaan Allah, dia rezeki dan semuanya dia menjaga kita, melindungi, menyelamatkan. Nah itu dari Asmaul Husna, Ustadz. Sifat yang mana itu yang Allah yang sudah menentukan ke surga dan ke neraka. Jadi sehari-hari saya itu terus, ya Allah, menangis terus. Kalau saya beribadah, apapun yang saya lakukan, ya Allah ini karena Engkau. Saya coba karena ikhlas karena Allah. Ya Allah, ada orang yang dia beramal surga selama tiba-tiba beberapa hari atau beberapa saat sebelum dia meninggal, tiba-tiba dia murtad atau bagaimana, akhirnya dia ke neraka. Nah, ada orang berbuat selama hidup maksiat, tiba-tiba hanya beberapa hari atau beberapa hari kemudian dia tobat, ya terus dia beramal surga, akhirnya dia ke surga. Itu ya Ustadz, saya itu terus dalam hati saya dari dulu itu. Bahkan kami pernah tinggal di Inggris 13 tahun. Jawaban untuk itu pun saya tidak ada, belum ada yang bisa saya peroleh. Itu apakah itu salah satu sifat asma wa sifat? Kalau kita harus tauhid itu, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apakah itu salah satu dari sifat Asmaul Husna Allah? Yang mana ya Ustaz? Itu pertanyaan saya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin Jaya Deningrat itu nama saya. Iya, Kalau kita bisa buka di neraka itu ada kaflingnya neraka buat Arifin Jaya Deningrat. Jadi di neraka itu sudah ada kaflingnya. Ini tempatnya Arifin Jaya Deningrat. Oh iya, hadis Bukhari. Di dalam waktu yang bersamaan Arifin Jaya Deningrat itu pun tidak ada kaflingnya di surga. Jadi semua sudah ditentukan. Yes. Tinggal kita milih yang mana. Jadi bukan berarti ketentuan itu satu nggak ada yang lain. Lihat tangan saya. Kita ada di sini di tengah-tengah. Kita bisa ngambil yang sini, kita bisa ngambil yang sini,
Kita bisa ngambil yang sini, kita bisa ngambil jalan ini, kita bisa ngambil jalan ini, kita bisa ngambil jalan ini. Semua sudah ditentukan. Ketentuan Allah kita di sini. Anda bisa ngambil yang ini, silakan. Ambil ini, silakan. Ambil ini, silakan. Ambil ini, silakan. Setiap orang, surga dan nerakanya sudah ditentukan. Aqrab min syirkina alaih. Hadisnya begitu. Lebih dekat dari sendal alas kaki yang dia pakai. Oke, ini kan kaki kita pakai alas kaki nempel. Itu lebih dekat surga neraka daripada alas kaki yang kita pakai. Maksudnya apa ini? Jadi Allah memberikan beberapa opsi. Kalau kita milih ini mungkin neraka, ini milih surga. Surga pun bermacam-macam tingkatan-tingkatannya. Di depan kita ini nanti ada sholat zuhur. Bisa sholat zuhur? Oke. Nggak sholat zuhur? Oke. Bisa. Itulah kebebasan yang disebutkan al-iradah, keinginan orang, kebebasan untuk berkehendak berbuat. Beda dengan malaikat. Tidak ada kebebasan berkehendak. Tidak ada kebebasan menentukan sikap. Dia tetap surga, taat pada Allah. Udah. Tidak mungkin kemaksiatan. Di dalam diri manusia ada nafsu. Maka bisa jadi orang itu berbuat maksiat kemudian dia tobat, ya Allah. Dia menyadari. Bisa jadi dia ibadah pada akhirnya dia sombong, kayak kamu mah maksiat mulu, nggak bakal diterima ente. Wah, akhirnya dia sombong. Dan kesombongan inilah Allah nggak suka. Maka itu kita harus ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan jalan yang lurus, jangan sampai belok gitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku agar selalu berpegang teguh pada Kamu. Karena kita tidak tahu masa depan, maka kita berdoa. Karena tidak ada yang tahu masa depan. Karena tidak ada yang tahu masa depan, kita selalu berdoa, ya Allah, aku minta segala kebaikan yang Engkau ketahui. Dan aku mohon perlindungan dari segala keburukan yang Engkau ketahui. Ya Allah, ampuni dosa-dosa aku yang Engkau ketahui. Dan Engkau yang maha tahu yang gaib. Karena kita tidak tahu masa depan. Karena saya takut tentang masa depan, maka saya hati-hati. Jangan coba-coba Anda berbuat maksiat, pas lagi berbuat maksiat, ajal tiba. Kita tidak tahu. Jangan coba-coba Anda menghina orang lain, ketika menghina orang, ketika menghina, Anda datanglah ajal. Sesat, tiba-tiba wafat. Orang yang wafat, semua wafat. Ternyata yang dihakimi, yang di judgment, yang di label dia sesat, ternyata tidak sesat. Bagaimana mau mengampuni? Sudah mati semua. Maka hati-hati dalam menentukan sesat. Sampai pun orang kafir, gitu. Bisa jadi dia beriman, mau jadi mu'alaf, dan dia lebih soleh dari kita, kita tidak tahu. Tapi teks Al-Quran mengatakan orang kafir masuk neraka udah jelas. Tapi apakah di neraka atau tidak, kita tidak boleh. Orang kafir masuk neraka, jelas masuk neraka. Al-Quran banyak banget ayatnya. Tapi apakah dia masuk neraka atau tidak, identifikasi seorang, kita tidak tahu. Bisa jadi dia mendapat hidayah, dia masuk Islam, kita tidak tahu. Jadi semua tidak tahu tentang masa depan. Sampai pun orang kafir, kita tidak tahu apakah dia akhir hayatnya dia masuk Islam, kita tidak tahu. Sampai pun udah jelas dia orang kafir, boro-boro sholat, menghina-hina Islam bahkan menyerang Islam, kita tidak tahu. Ini kisah gitu. Betapa banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang dulunya dia memerangi Islam, termasuk Khalid bin Walid. Dia orang kafir. Tapi ternyata dia penghuni surga. Kita tidak tahu. Padahal dialah yang punya strategi untuk melumpuhkan umat Islam ketika perang Uhud. Dia orang kafir. Jadi kalau kita perhatikan, kita orang beriman tetap hati-hati. Keberhati-hatian inilah yang diinginkan oleh Allah. Allah memasukkan surga siapapun yang dikehendaki. Tapi perlu diingat, sudah ditentukan. Si fulan dia bunuh diri. Ternyata dia terlilit hutang karena dia mafia narkoba. Berandai-andai. Bunuh diri, pecah kepalanya. Dari lantai berapa, terjun. Dia pecah kepalanya adalah itu gravitasi bumi. Karena terjun. Gravitasi bumi sudah ketentuan Allah. Maka dia hidupnya di sini, dia bunuh diri. Kekal dalam api neraka, iya. Dia sebetulnya orang ini juga sudah ditentukan surganya, dia nggak ngambil yang ini. Dia tidak ngambil yang, dia ngambil yang berbuat maksiat. Berarti dia bunuh diri sudah ketentuan Allah, iya. Orang jatuh ke bawah itu ketentuan Allah, gravitasi ya.
Dia bunuh diri sudah ketemu Allah. Di sebelum lahir pun sudah ada. Dia akan bunuh diri ada. Tapi sebelum lahir pun dia juga ditentukan dia ada surganya. Tetapi ketika dia bunuh diri sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tapi tidak dengan ridha Allah. Beda antara ridha dan ketentuan. Sekarang kita mau sholat duha oke, nggak sholat duha juga oke. Sekarang saya mau puasa oke, nggak puasa juga oke. Ya Allah, saya mau puasa Ayyamul Bait dari hari kemarinnya lagi. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Tiba-tiba sakit, drop. Ya sudah, saya makan. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku, aku ingin ibadah. Ternyata aku sakit. Allah ngasih pahalanya walaupun dia makan. Karena udah ada niatnya. Subhanallah. Manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Manajemen manusia kalau sudah ditentukan, ya sudah ditentukan. Nah, ini repot. Ini pernah kejadian pada diri saya. Ketika itu saya masuk masjid di daerah Jakarta Pusat. Saya masuk masjid, saya baca Quran sebelum azan tiba. Jadi saya masuk waktu sholat zuhur. Saya masuk, saya baca Quran. Tiba-tiba ada pengajian di situ. Pengajiannya Ustadz itu mengatakan, hidup ini sudah ditentukan oleh Allah. Laksana seorang sutradara sudah bikin skenario pada perbuatan, pada film. Misalnya film kan ada adegan sudah ditentukan, sudah tertulis. Dan waktu saya, tidak begitu. Ini salah pemahaman. Karena semua sudah ketentuan Allah. Udah mati, salah pemahaman itu. Kenapa salah? Kalau Anda pahami, seperti orang bikin film, skenario yang sudah ditentukan oleh sutradaranya nanti ini begini. Seandainya berandai-andai Jackie Chan atau Jet Li lah gitu kan, dia akan menjadi pahlawan sampai akhirnya dia menang, penjahatnya jadi mati. Sudah ditentukan nanti ceritanya begini, bla bla bla. Ketika lagi main film, si penjahatnya Jet Li ini, aku mau tobat kata sutradaranya, nggak bisa, ente itu penjahat sampai akhir hayat, nanti mati, jadi happy ending, jadi penonton senang, jagoannya menang. Oh gitu, iya. Itulah yang dipahami salah. Karena nggak ada opsi lain yang sudah ditentukan. Dia pahami Tuhan itu seperti orang bikin sutradara, nggak begitu. Karena manajemen Allah berbeda dengan manajemen manusia. Coba manajemen manusia. Anda, misalnya saya bangun masjid ataupun bangun rumah, ada 10 kulit bangunan. Satu harinya seandainya saya kasih gaji 150.000. Yang satu mau berangkat, pas belum bekerja, Pak, saya nggak jadilah, saya lemas. Ya udah, berarti nggak digaji dia. Nggak digaji, orang nggak akan kerja. Tapi manajemen Allah, dia sudah niat datang, akhirnya sakit, dia nggak kerja, tetap digaji. Subhanallah. Maksudnya dikasih pahala. Orang berbuat baik, niat saja sudah dikasih pahala. Niat doang. Ada orang berbuat maksiat, dapat dosa. Mau berbuat maksiat, nggak jadi, ya udah nggak dapat dosa. Itu manajemen manusia. Manajemen Allah, dia mau berbuat maksiat, nggak jadi, dapat pahala. Bayangin. Maka jangan melihat Allah dengan manajemen manusia. Jadi bingung. Kayak tadi kan ada kebingungan. Karena melihat Allah dengan manajemen manusia. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain. Baik, Pak Ustadz. Ini ada lagi terkait tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita suruh menjaga lisan gitu ya. Terus ada pertanyaan dari Bu Yayu, berarti yang ada pernyataan sih Pak Ustadz, sama pertanyaan juga. Berarti yang mengantarkan banyak manusia ke neraka adalah lidahnya ya Pak Ustadz? Banget. Itu hadis Rasulullah SAW. Contoh yang banyak kita lakukan dosa yang ngeri banget apa? Menggerutui keputusan Allah. Hujan lagi. Jemur nggak kering-kering. Hujan mulu. Kapan keringnya nih? Jam berangkat hari ini Jumat Kliwon, nggak boleh nanti. Itu Anda menghina Allah. Hadisnya ada, hadisnya. Anda dar, aku waktu. Anda menghina waktu, berarti Anda menghina aku. Wow. Betapa banyak orang, panas banget, mata serentak, jadi gerah, jadi ini gitu. Anak digendong, sakit bu anaknya. Iya nih, musim penyakit, hujan. Jadi hujan itu disebut musim penyakit. Innalillah. Lidah ini berbahaya, makanya please hiduplah dengan ilmu. Jangan sampai tanpa ilmu kita ini ibadah semua.
Tapi tiba-tiba, ngalah, ente masuk surga, sholat neraka kagak, jangan. Astagfirullah, jangan. Ya Allah alam. Ada yang lain? Baik, kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Agus Widodo. Beliau menanyakan apa arti bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bahasa. Tapi kalau saya pahami bid'ah itu suatu hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan Al-Quran hadis. Menurut hemat saya begitu. Tapi kalau tidak bertentangan tidak ada masalah, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam, itulah mungkin perbedaan saya dengan guru-guru yang lain. Silakan. Selanjutnya dari Ibu Wita Solhed. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan bagaimana menyikapi orang-orang non-muslim yang berbuat maksiat. Apakah kita boleh mendoakan mereka? Jazakallah khairan. Sudah saya singgung dikit ya. Sampai pun di orang kafir berbuat maksiat, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Tiba-tiba dia masuk Islam. Gara-gara doa kita semua sholat ibadah kita dapat pahala. Kayak di kafir, maksiat, dosa jelas banget. Kita tidak tahu akhir hayatnya. Kalau mungkin diampuni dosa. Nah, ini masuk lagi dosa. Apa manfaatnya ngomong gitu? Justru berbahaya, nanti amal ibadah kita jadi rontok. Disitulah Islam menjaga umatnya, umat Islam ini agar tidak bertutur kata yang menyakitkan orang lain. Allahu a'lam. Silakan. Baik, tadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz, ini juga ada beberapa yang menyikapi pertanyaannya mungkin tadi yang Bu Nurmiati ya, hampir sama bahwa memang semua manusia sudah punya neraka dan surganya, tinggal kita yang memilihnya di mana gitu ya Pak Ustadz ya. Dunia ini tempat untuk mengambil pahala-pahala ataupun ya terserah kita mau ambil apa gitu. Dan menyikapi manajemen Allah juga Bu Tuti menyampaikan menyikapi manajemen Allah dengan manajemen manusia itu memang berbeda gitu ya Pak Ustadz ya, karena manajemen Allah lebih luas banget. Satu sama tambah satu bukan sama dengan dua sebenarnya kalau menurut Allah gitu ya Pak Ustadz. Baik, sudah semuanya nih Pak Ustadz, juga Pak Agus juga menyampaikan terima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Monggo Pak Ustadz. Baik, saya mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan saya ke Mentawai diridhoi oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang ini harus saya kejar nih waktu ini, ada kurang apa, beli apa, biasalah persiapan ke hutan tuh. Kalau udah di sana udah sinyal nggak ada, barang-barang pun udah nggak ada, udah susah. Ini harus disiapkan dari sekarang, jadi mohon maaf kalau saya agak terburu-buru. Mudah-mudahan nanti akan ada pengumuman. Sampai kapan saya di sana, saya tidak tahu, tidak bisa menentukannya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu tetap menuntut ilmu. Bukan hanya di sini, tapi di mana saja kita menuntut ilmu. Pada hari ini kita hati-hati, hati kita jangan gampang menuduh orang sesat. Jangan. Kalau ada Anda masuk komunitas yang dikit-dikit menyesatkan orang, udahlah, ganti guru, ganti komunitas, supaya kita dibuka wawasannya, hati kita menebarkan rahmat. Saya minta Al-Fatihahnya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan gerak-gerik kita semua diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, insyaallah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi, tunggu pengumumannya di WA group info UAJ. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Sehat-sehat, khairan, Ustaz. Ustaz. Makasih Ustadz. Makasih. Makasih.